Kembali lagi di Aji Podcast, Ya. ASN Jabar ikut bicara. Alhamdulillah hari ini kedatangan juga nih tamu dari Disnaker Trans, yaitu yang mencakup semua tentang ketenagakerjaan, juga mencari pekerjaan terhadap perusahaan juga yang sedang mencari. Disnaker Trans itu awalnya dari penggabungan dari 3 instansi, aplikasi Siju, Jaringan Warga Jawa Barat Sejahtera. Yang berikutnya juga ada pelayanan online, penghargaan kait dengan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Sijuara itu yang sistem informasi jaringan warga Jawa Barat Sejahtera. Itu Atau ibu proses nggak kurang apa-apa, udah lengkap semua Pak. Maksudnya halo Kang Teteh, kembali lagi di Aji Podcast, ASN Jabar ikut bicara. Nah, Pak, kayaknya ini teman-teman sama Kang Teteh juga bingung nih, kenapa nih ini hostnya udah baru lagi nih dari Aji Podcast. Biasanya ada Bu Ruli, ada juga Kang Adam, ada Kang Budi, dan sekarang saya asalnya di belakang panggung, sekarang harus di depan panggung, Pak. Dan juga Pak, alhamdulillah hari ini kedatangan juga nih tamu dari Disnaker Trans, yaitu Bapak Dian Hendriana, Pak ya, sebagai pengantar kerja ahli media Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat. Nah, Pak, gimana nih kesan pertama datang ke Aji Podcast ini? Alhamdulillah, saya sangat bangga sekali, senang sekali ikut di dikasih kesempatan untuk berbicara di Aji ini ASN Jabar ikut bicara. Alhamdulillah, suatu kehormatan khusus bagi saya. Bisa main ke BKD, Pak ya, BKD Provinsi Jawa Barat. Betul, nah, Pak, tadi kita sudah perkenalkan juga, ini ada Pak Dian Hendriana dari Disnaker Trans, yang mungkin juga teman-teman dan Akang Teteh semua juga masih bingung, apa sih Disnaker Trans itu? Disnaker Trans itu apa nih, Pak? Siap. Baik, Akang Teteh, saya akan coba menyampaikan jadi terkait sejarah dari Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat itu salah satu perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah, yaitu ya sesuai dengan Perda tahun nomor 15 tahun 2000, bahwa ini Disnaker Trans itu awalnya dari penggabungan dari 3 instansi. Dari penggabungan tiga instansi. Yang pertama instansi dari ex Dinas Tenaga Kerja. Yang kedua Kanwil Departemen Tenaga Kerja. Yang ketiga dari Kanwil Departemen Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Nah, itu asalnya ada 3, Pak? Ada 3, ibaratnya kalau instansi kali ya? Instansi, betul. Digabungkan menjadi satu. Jadi sekarang yang kantornya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 532 Bandung. Nah, itu memakai gedung Kanwil Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Jadi digabung dari 3 instansi menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Itu selalu perwujudan dari otonomi daerah waktu itu. Ya. Nah, berarti itu dimulai pas keluar otonomi daerah, Pak ya, peraturan yang baru bahwa 3 instansi ini bergabung menjadi satu, yaitu menjadi Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat. Nah, kalau kita lihat Disnaker Trans ini, Pak, berarti mungkin dari 3 instansi ini punya perwujudannya masing-masing. Dan akhirnya sekarang menjadi gabung ya. Dan juga ini untuk mewujudkan teman-teman Akang Teteh semua juga untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang diinginkan kali, Pak ya, mengakomodir dari semua perusahaan di Jawa Barat. Dan juga kita akan share juga informasi ke Akang Teteh semua mengenai pekerjaan apapun itu, Pak ya. Seperti itu. Nah, Pak, sebenarnya untuk program unggulan dari Disnaker Trans ini tuh apa sih, Pak? Terkait dengan pertama tugas pokok dari Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat itu yang itu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, yang meliputi bidang pelatihan dan produktivitas, bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi, bidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan. Nah, itu tugas banyak pokok sekali, Pak. Jadi pokoknya yang menyangkut masalah ketenagakerjaan. Pokoknya yang mencakup semua tentang ketenagakerjaan dan itu. ketransmigrasian. Mulai dari pengawasan sampai akomodir semuanya, Pak ya. Sangat luar biasa, Pak. Siap. Nah, berarti Pak, untuk mengakomodir mulai dari mungkin perusahaan-perusahaan PT besar di Jawa Barat, bahkan juga nanti juga kita menghubungkan sebagai penyambung lidah kali, Pak ya, dari publik juga yang mencari pekerjaan, terhadap perusahaan juga yang sedang mencari orang-orang masyarakat yang mencari pekerjaan juga seperti itu. Berarti
Sangat-sangat luar biasa sih Pak. Tadi Siap. yang 3 instansi itu digabungkan menjadi satu, Siap. itu unggulannya seperti itu Pak ya. Siap. Nah berarti Pak kalau ada unggulan berarti banyak dong penghargaan yang diraih juga Pak ya. Ya. Karena ini ada penggabungan 3 instansi jadi satu, kekuatannya menjadi satu power yang akhirnya bisa mewujudkan menjadi ya itu Pak Disnaker Trans yang sangat hebat ini Pak. Itu gimana Pak untuk Siap. penghargaan yang didapat? Ya, sebelum ke penghargaan tadi saya sampaikan juga layanan-layanan unggulan yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Ya di antaranya kita mempunyai SIJU, aplikasi SIJU yaitu Sistem Informasi Jaringan Warga Jawa Barat, Jaringan Warga Jawa Barat Sejahtera. SIJU. Sijuara. Sijuara. Ya, Oh, oke. Sijuara. Itu yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan atau informasi pasar kerja. Ada juga layanan unggulan terkait dengan SIKI, Sistem Informasi Konsultasi Hubungan Industrial. Artinya disitulah para memfasilitasi terkait dengan konsultasi terkait dengan permasalahan hubungan industrial. Yang berikutnya juga ada sistem pelayanan online terkait dengan pengawasan ketenagakerjaan. Berikutnya masih banyak juga nih Masih layanan. banyak. Salah satunya karena memang di Sakernas emang melayani Pak ya, betul. melayani masyarakat Kita juga. layanan kepada masyarakat ya betul. Artinya selain yang tadi juga ada uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, terus ada juga terkait dengan mobile training unit. Jadi kita akan melaksanakan pelatihan-pelatihan dilaksanakan di daerah. Daerah Terus, ya. Oh berarti kalau salah kita satunya bilang itu. Pak di Sakernas punya amal jariah tuh Pak ya. Iya, insya Allah. Kita Karena pekerjaan- kenapa? Manfaatnya sangat besar juga untuk Insya warga Allah. masyarakat Betul. yang mencari kerja ketika dia mendapatkan kerja di perusahaan tersebut. Ya. Ya itu menjadi amalan juga buat Insya teman-teman Allah. semua dari Disnaker Trans Pak. Amin, alhamdulillah. Nah tadi Pak kita ngomongin tentang berbagai aplikasi nih Pak yang Bapak tadi udah yang tadi udah diungkapkan bahwa ternyata memang Pak untuk kita mengayomi masyarakat semua itu sekarang ini memang by online Pak ya, by aplikasi digital seperti itu Pak ya. Berarti banyak sekali nih yang dikeluarkan oleh Disnaker Trans juga mengenai aplikasi apa saja sih yang dibutuhkan oleh warga masyarakat gitu. Mulai tadi Pak ada Sijuara ya. Sijuara, terus ada SIKI. Ada SIKI. Ada SIKI juga ini untuk hubungan industrial dan perselisihan. Ada yang selisih-selisih juga Bisa diselesaikan di situ. Bisa diselesaikan di sana ya, yang perselisihan dan sebagainya. Berarti ya itulah yang dinaungi oleh Disnaker Trans Pak ya. Berarti Pak, tadi kita ngomongin penghargaan. Siap. Pasti banyak siap. sih kayaknya. Oke, siap. Curiga banyak nih Pak. Oke, terkait dengan penghargaan memang salah satunya itu adalah penghargaan terkait dengan indeks pembangunan ketenagakerjaan itu yang dari Kementerian Ketenagakerjaan, juga ada penghargaan terkait dengan K3 keselamatan dan kesehatan kerja itu dari Kementerian Ketenagakerjaan juga. Dan berikutnya juga ada penghargaan dengan pelindungan bagi pekerja penyandang disabilitas. Itu salah satunya di antara seperti itu, Pak. Tuh Pak, Masih banyak juga lah. Masih banyak, yakin Pak, banyak. Karena Insya Allah. dari 3 instansi digabungkan menjadi satu, itu kan pasti powernya makin kuat juga Pak, gitu kan Pak. Nah Pak, kalau menaungi itu kan gak akan mungkin Pak. Tadi jalan pusatnya di Jalan Soekarno-Hatta. Otomatis juga kan mungkin Jabar itu luas sekali Pak. Mulai dari, ada Pangandaran, ada samping sebagainya gitu. 27 kabupaten kota. Nah itu kan Pak, itu tersebar luas Pak. Berarti di Disnaker Trans itu bukan hanya ada di Bandung doang Pak, bukan ada di Soekarno-Hatta doang, tersebar luas. Nah itu ada apa aja Pak? Maksudnya kalau di sana kan, kalau di Disdik itu biasanya ada KCD nih. Nah kalau misalnya di Disnaker Trans, itu apa Pak berarti yang menjadi cabangnya? Oke, baik. Untuk Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat, seperti tadi disampaikan sesuai dengan tugas pokoknya itu ada bidang-bidang yang ada di Bandung ya, di Provinsi Jawa Barat. Disnaker Provinsi Jawa Barat juga mempunyai UPTD. Pertama, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan ini tersebar di 27 kabupaten kota. Oh, berarti sudah ada Pak ya? Sudah ada. Jadi untuk pengawasan ketenagakerjaan. Nah, di situ dibagi pertama ada di 5 wilayah. 5 wilayah. Dibagi per wilayah. Yang pertama wilayah 1 itu wilayah Bogor. Yang kedua wilayah 2 itu di Karawang. Wilayah 3 di Cirebon, wilayah 4 di Bandung, itu yang mencakup 5 di Bandung Raya. Yang berikutnya di wilayah ketenagakerjaan wilayah 5 yang ada di Tasikmalaya gitu ya. Itulah yang pertama itu untuk UPTD pengawasan ketenagakerjaan. Nah, ada juga
Disnaker Provinsi Jawa Barat juga mempunyai BLK, Balai Latihan Kerja, seperti UPTD, BLK Mandiri, itu yang terkait dengan pelatihan-pelatihan yang tadi Pelatihan, LTU juga, iya, gitu iya. ya. Yang berikutnya itu alamatnya ada di Jalan Soekarno-Hatta. Setelah itu yang berikutnya juga ada di BLK Kompetensi. BLK Kompetensi betul. ini yang beralamat di Bekasi. Di Bekasi. Itu yang punya UPTD BLK Kompetensi namanya, itu yang punya Disnaker Provinsi Jawa Barat. Yang berikutnya ada satu lagi UPTD, kalau sebelumnya Balai Latihan Kerja untuk Pekerja Migran Indonesia, Balai Latihan Kerja PMI. Nah, sekarang sudah berubah nomenklaturnya, yaitu menjadi LTSA, jadi Layanan Terpadu Satu Atap untuk Provinsi Jawa Barat. Nah, itulah UPTD yang ada di Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat. Nah, itu Pak, tadi berarti timnya teh seueur pisan, Pak. Seueur pisan, salah. Karena tersebar Pak ya di 27 kota dan kabupaten. Betul. Jadi ya Akang Teteh semua juga mungkin akan diawasi Pak ya. Maksudnya pengawasan dari segi industrialnya juga, dan juga dari Akang Teteh yang bekerja di perusahaan atau industrialnya itu insya Allah akan terjamin Pak ya dari Disnaker Trans. Nah Pak, ini nih Pak, Mas, mungkin juga di Jawa Barat yang pencari pekerja nih Pak, kayak job seeker, kayak Kang ada lowongan nggak? Ya, biasanya KBKD gitu Pak. Betul. Karena mungkin kita kepegawaian Pak ya. Di kepegawaian itu biasanya suka ada yang nge-DM, bukan hanya nge-DM-nya bukan hanya SK apa P3K ataupun CPNS enggak Pak. Tapi yang nanya, Kak ada lowongan nggak? Biasanya kan teman-teman semua tuh. Nah kita kan kalau di BKD lebih ke apa ya namanya, penerimaan CPNS gitu Pak ya. Tapi kalau misalnya untuk secara umum, nah ini Akang Teteh pusatnya di sini semua. Insyaallah. Nah Pak, kalau untuk nyari nih Pak, untuk kerja itu sekarang mungkin by aplikasi. Nah, apa nih Pak yang cocok buat angkatan semua ini untuk searching apa info pekerjaan, lowongan kerja itu di mana Pak? Siap. Kami mempunyai suatu aplikasi berbasis web, yaitu yang namanya Si Juara. Si Juara itu yang tadi sudah disampaikan dari awal bahwa itu Sistem Informasi Jaringan Warga Jawa Barat Sejahtera. Itu merupakan platform ketenagakerjaan yang terdiri dari beberapa subsistem di dalamnya. Yang pertama ada hiring hall. Hiring hall itu untuk khusus untuk bagi pencari kerja. Nanti akan secara detail insya Allah disampaikan apa itu untuk hiring hall. Yang berikutnya subsistemnya adalah untuk company dashboard. Itu khusus untuk perusahaan. Jadi nanti perusahaan menginput atau menginput data lowongannya itu, dikliknya itu melalui company dashboard. Atau juga di situ ada training center, itu untuk pelatihan, lembaga pelatihan. Yang berikutnya juga ada assessment center, itu untuk internal dari Disnaker untuk assessment, memverifikasi baik itu lowongan atau pencari kerja. Yang berikutnya juga ada admin untuk LTSA provinsi. Nah itu berarti itu termasuk fitur-fitur juga Pak ya? Ya. Fitur ada beberapa fitur kalau kita buka aplikasinya, aplikasi dari Si Juara ini. Nanti ada beberapa juga untuk ketentuannya apa yang menjadi keperluan dari masyarakat Pak ya. Betul. Kayak tadi tuh Pak, untuk mencari kerja itu otomatis ya kalau ibaratnya kita harus login dulu gitu Pak. Nah itu kayak gimana? Nah tadi dari awal sudah disampaikan bahwa dari dari platform kerjaan itu, dari subsistem itu, kalau untuk pencari kerja, bisa mengklik di hiring hall. Jadi pertama punten. Jadi kita harus ambil dulu sebelum masuk nih ke aplikasi. Jadi itu namanya sijuara.jabarprov.go.id. Nah, seperti itu. Setelah itu baru khusus untuk pencari kerja bisa mencari diklik di hiring hall. Nah, itu setelah itu, jadi si pencari kerja itu belum bisa melihat secara detail. Nah, jadi di situ ada fitur terkait dengan informasi pasar kerja. Jadi nanti adik-adik, Akang Teteh baru bisa melihatnya itu hanya secara global. Ya, ada misalnya perusahaan A, lowongannya ini. Nah, tapi secara detail rinciannya belum bisa. Belum bisa ya. Jadi yang dibutuhkan apa itu belum bisa ya? Belum. Jadi hanya jabatan dan perusahaan. Nah, bagaimana caranya masuk ke Siju? Nah, itu Pak. Gimana caranya tuh masuk ke Siju tuh? Tenang dulu, santai. Ini kayak aduh ini ntar lagi juga ini aku lulus gimana ya gitu. Ini Siju nih, saatnya Siju. Bukan Siju. Jadi tadi kita lanjutin tadi bahwa
Si pencari kerja itu membuat akun terlebih dahulu di di si juara Si itu. Juara, Setelah itu, nah disinilah jadi tidak hanya membuat akun, tapi si pencari kerja itu harus melengkapi data dirinya. Betul. Data diri harus lebih lengkap. Pertama dari itu nanti ada formnya, mulai dari nama, alamat, semua harus lengkap. Pendidikan, latar belakang pendidikan dan yang lainnya, dan juga harus menginput KTP, foto KTP, KK, dan kalau ada memang sertifikat keahlian. Nah, kenapa itu semua diperlukan? Karena di dalam sistem itu nantinya akan mematchingkan sendiri, gitu kan? Artinya, nah, oke, setelah diisi lengkap, baru pencari kerja itu kan kirimkan, nah untuk diverifikasi. Nah. Jadi sebelum diverifikasi oleh kami dari tim pengantar kerja, yang tadi ada yang di subsistemnya itu yang di assessment center. Nah, assessment center itu di dalamnya itu yang untuk memverifikasi, baik itu verifikasi data pencari kerja yang tadi, yang juga untuk memverifikasi data perusahaan. Nah, kami dari asesmen itu ada yang namanya jabatan fungsional, yaitu pengantar kerja. Itu ada di kami itu tugasnya terkait dengan SIJU itu memverifikasi dari pencari kerja. Bagi kita lihat KTP-nya apakah memang Jawa Barat, karena memang nggak bisa apa kalau Jawa. Nah itu kelebihannya untuk si juara ini, karena kita untuk perlindungan. Jadi khusus untuk si juara itu untuk warga Jawa Barat atau domisili Jawa Barat. Jadi ada persaingannya itu hanya aja warga Jawa Barat, Pak ya. Ya, sangat-sangat menarik nih Akang Teteh. Kenapa nih? Karena kan mungkin kalau untuk pencari kerja yang lain mungkin ya itu Pak saingannya itu seluruh kota Pak ya, senasional. Kalau ini si Ju itu tercipta memang untuk mayoritas adalah untuk Jawa Barat Pak ya, untuk warga yang membutuhkan itu khususnya untuk warga Jawa Barat. Wah, keren banget Pak. Jadi kita lebih memilih warga lokal Jawa Barat dulu untuk bekerja di suatu perusahaan tersebut. Wah, keren Pak. Itu makanya di dalam itu pada saat inputan data dirinya itu harus menginput selain alamat di ketik itu juga harus melampirkan mengupload foto KTP dan KK. Itu salah satunya untuk di-matchingkan atau diverifikasi oleh tim kami dari pengantar kerja. Itulah salah satunya kelebihannya. Keunggulan ya. Keunggulan. Jadi Akang Teteh tong khawatir warga Jawa Barat mah kalau tinggal buka SIJU Pak ya, buka SIJU udah. Ya. Asalkan KTP-nya Jawa Barat. Betul. Menjadi prioritas utamanya Pak ya. Betul. Tadi Pak tuh udah kita ngelihat juga berbagai fitur yang sangat menarik Pak. Nah, untuk tadi ada satu sih Pak yang mungkin menjadi pertanyaan, yaitu tentang asesmen Pak ataupun pelatihan. Nah, itu yang kita boleh ikuti, itu siapa Pak yang boleh mengikuti untuk asesmen ataupun pelatihan tersebut? Baik, untuk asesmen tadi karena di subsistem yang ada di si juara, kalau yang mengasesmen itu kami dari pengantar kerja. Jadi terkait dengan aplikasi ya si juara itu yang berbasis web, bahwa kita mengasesmen pertama karena untuk perlindungan warga Jawa Barat, pertama untuk mengasesmen terkait pencari kerjanya, apakah memang betul-betul sudah sesuai, sudah diisi semua, karena nantinya akan di-matchingkan secara aplikasi. Yang kedua, kami dari assessment center itu pengantar kerja juga memverifikasi terkait dengan perusahaan. Jadi perusahaan itu memang sebelum menginput data lowongan di si juara harus diasesmen dulu. Nah, artinya kita lihat dulu, khususnya pertama ada dua langkah. Yang pertama si perusahaan itu membuat akun dan mengajukan terkait dengan profil perusahaannya dan tentunya dengan izin-izinnya gitu kan. Jadi kalau memang sudah sesuai, sudah terverifikasi bahwa itu perusahaan memang betul-betul ada izinnya, ada izinnya dari pemerintah gitu Pak ya. Berarti boleh Pak untuk langsung baru kita verifikasi. Nah, setelah itu baru perusahaan menginput lowongannya, lowongan berikut dengan syarat-syarat jabatannya apa semua, kualifikasinya apa nih gitu ya. Nah, itu pun kami tetap verifikasi juga Pak. Verifikasi lagi Pak. Verifikasi karena kan itu judulnya kan untuk melindungi warga Jawa Barat juga, artinya jadi data-datanya terlindungi Pak ya, maksudnya jadi nggak sembarangan, takutnya kan dipakai sesuatu yang disalahgunakan Pak ya. Ya itu karena
kenapa harus diverifikasi juga jabatannya, khususnya terkait dengan UMK-nya, gajinya. Jadi kalau memang perusahaan A ada di wilayah Bandung, tapi pas di situ dicantumkan gaji 1 juta, otomatis kami akan memverifikasi akan menghubungi perusahaan itu apakah betul, karena memang gaji itu di bawah UMK. Jadi itu kan kayak salary-nya juga itu perlu diverifikasi Pak ya, karena lagi-lagi ini untuk keamanan juga dari warga masyarakat Jawa Barat yang ingin apply di suatu perusahaan Pak ya, seperti itu. Berarti juga Pak, berarti ya itulah hebatnya Pak, mengakomodir masyarakat pencari kerja dan perusahaan-perusahaan besar. Jadi sebagai penyambung lidah sih Pak untuk di Startup Trans ini Pak, keren sekali Pak. Nah soal tadi Pak untuk asesmen udah nih Pak, untuk verifikasi dan sebagainya udah. Ada nggak sih Pak untuk sebelum teman-teman warga nih Pak, warga masyarakat Jawa Barat akan semua yang ingin bekerja itu mungkin ada pelatihannya dulu atau apa itu ada tersedia juga atau seperti apa? Atau latihan dulu nih soal-soal atau apa gitu? Jadi memang terkait dengan pelatihan memang di Si Juara juga ada pelatihan dari tidak semua hanya untuk informasi lowongan pekerjaan juga, tapi ada juga untuk informasi pelatihan. Maka Kang Teteh kalau memang mau ikut mencari informasi lowongan kerja juga ada di Si Juara, dan itu ada juga di situ. Nah di BLK juga kan tadi terkait dengan pelatihan itu kan ada. Tadi kan BLK kompetensi, BLK mandiri, dan juga BLK PMI yang sekarang namanya LTSA Provinsi Jawa Barat. Atau itu mah udah hebat atau udah komplit. Akan ternyata cuma daftar, verifikasi, udah tinggal nyari apa yang dibutuhkan. Itu di situ semua ada Pak ya. Keren banget sih Pak. Nah Pak, mungkin ini udah berjalan Pak ya, udah berjalan sedemikian rupa. Nah ingin tahu nih Pak, apakah sudah ada mungkin manfaatnya nih yang dirasakan oleh masyarakat itu seperti apa Pak sampai sekarang gitu? Mungkin dicontohkan ada 1A gimana, nah itu boleh Pak. Jadi itu untuk manfaatnya untuk masyarakat Jawa Barat itu, jadi pertama dari persaingan itu kan yang tadi sudah disampaikan bahwa aplikasi ini Si Juara ini untuk khususnya warga Jawa Barat yang asli gitu kan. Ya, jadi terus yang kedua si perusahaannya juga, si perusahaan yang ikut masuk di Si Juara itu sudah terverifikasi seperti tadi. Itu. Nah, itu ada juga sekarang manfaat bukan tambahan, sekarang udah lagi mulai masuk juga, kita sudah terintegrasi atau salah satu platform resmi BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi kita sudah, jadi di dalam Si Juara itu juga ada subsistem sudah disiapkan untuk admin BPJS Ketenagakerjaan. Jadi karena untuk pencairan manfaat untuk JKP itu ya. Jadi salah satunya itu akses informasi pasar kerja. Jadi melebar nih. Akses informasi pasar kerja, akses untuk pencairan uang tunai, dan akses pelatihan juga. Nah, disitulah nanti bagi warga Jawa Barat khususnya untuk terkait dengan JKP itu bisa mencari informasi lowongan juga di Si Juara itu. Karena kita sudah sudah ada terintegrasi juga dengan BPJS Ketenagakerjaan. Baru lagi nih. Karena juga by proses kami juga integrasi dengan Siap Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi sudah atau by proses nggak kurang apa-apa, udah lengkap semua Pak. Maksudnya teman-teman juga akan terlihat semua juga kalau misalnya memang keperluannya memang ada pekerjaan itu semua itu tinggal diakses Pak ya, semuanya di sana. Dan juga ternyata sudah terintegrasi juga dengan BPJS Ketenagakerjaan. Wah, itu keren banget Pak. Biasanya kan memang Pak suka ada di grup WhatsApp yang kehilangan pekerjaan yang kesini gitu kan. Itu betul. Sekarang Pak tinggal buka handphone Pak ya. Nah, udah lihat aja langsung Si Juara ini Pak. Nah Pak, tapi kan juga akan terlihat semua juga belum tahu nih Pak caranya gimana sih Pak untuk mendapatkan si aplikasi itu. Apakah downloadnya di kita buka website, apakah download di App Store atau di Play Store, itu seperti apa Pak? Ya, jadi akan teteh kita untuk aplikasi ini bisa di-download, diakses melalui browser, tinggal ketik seperti tadi sijuara.jabarprov.go.id. Jadi lakukan nanti di pencarian di Google nanti akan muncul di paling atas itu. Jadi ada Si Juara, tinggal diklik.
baru sudah bisa muncul masuk. Pak ya Nah, untuk ini informasi juga bahwa si Juara juga sudah bergabung dengan aplikasi Sapa Warga. Sapa Warga, iya. betul ya, yang bisa masuk Bisa ke diakses RW. semuanya, Iya. RW. Jadi bisa di-download Sapa Warga di Play Store atau di iOS, nanti pilih menu lowongan kerja. Lowongan Jadi kita sudah terintegrasi, itu udah semuanya ya Pak. Insya Allah. Keren Siap banget. kerja ke semua insya Allah. Iya. Iya Pak. Nah itu kenapa bisa jadi Jabar juara ya ini Ya, Pak. inilah. Orang-orang seperti inilah yang diperlukan Pak. Unggulan ini. Unggulan-unggulan Salah inilah satunya. yang iya karena kan kita akomodasi dan melayani masyarakat Pak sebenarnya kan Pak ya. Dengan adanya hadirnya seperti ini ya ini menjadi wujud untuk masyarakat Jawa Barat tentunya Pak ya seperti itu. Pak sebenarnya dalam aplikasi ini Pak ya namanya data-data warga Jabar gitu Pak, apalagi data-data individu gitu Pak ya. Nah itu terjamin nggak sih Pak keamanannya? Ya, insya Allah untuk data-data pencari kerja dan perusahaan juga insya Allah terjamin karena domain kami sudah memakai domain dari resmi dari jabarprov.id dan sudah melalui testing lah dari maintenance dan kita juga rutin dari tim IT kami juga melakukan maintenance secara berkala gitu kan. Itulah insya Allah. Yang kedua bahwa sistem untuk datanya juga untuk yang tadi akun untuk akun si pencari kerja juga kita sudah membuat akun, kemudian di dalam pasportnya itu harus memasukkan menggunakan kriteria kombinasi, ada kombinasi huruf, angka dan karakter. Nah, berikut juga untuk terkait dengan keamanan ini dari segi keamanan data ini karena memang data itu sangat rawan sekali. Sangat rawan sekali Pak, takutnya dipakai hal yang betul. Ya, mau saja sendiri. Jadi jangan khawatir di seluruh data yang disimpan pada database si Juara itu yang sudah dienkripsi. Jadi yang bisa mengakses itu data tersebut hanya yang membutuhkan akses kayaknya, yang akses saja. Udah terjamin sih Pak kalau udah ke jabarprov.go.id ini udah terintegrasi juga dengan Diskominfo Pak biasanya Pak. Betul. Seperti itu Pak ya. Betul. Nah, karena ternyata ini banyak sekali manfaat ya dari aplikasi yang diciptakan nih oleh teman-teman Disnaker Trans, yaitu tentang aplikasi si Juara ini. Nah Pak, kalau lihat mungkin sekarang dari fresh graduate itu kan Pak yang sekarang udah lulus sebagainya itu pasti per hari itu pasti banyak Pak yang daftar Pak. Betul. Banyak yang daftar banyak Pak? sekali yang per hari gitu yang pasti. per hari banyak yang harus kita verifikasi. Ya. Ya berarti otomatis ya ini lah Pak warga Jawa Barat ini mengandalkan nih Pak, mengandalkan aplikasi dari si Juara ini Pak, si Juara ini. Itu keren sekali. Kalau kita mah punya SIM Jawara. Kalau kita mah kali pokoknya si Juara. Si Juara. Nah Pak, paling itu aja sih Pak yang disampaikan. Mungkin Pak ada closing statement ataupun yang akan disampaikan nih ke Akang Teteh semua itu Pak. Mangga Pak. Siap. Baik, closing statement dari kami di Disnaker Provinsi Jawa Barat dari Akang Teteh yang memang membutuhkan informasi lowongan kerja dan juga pelatihan ketenagakerjaan bisa masuk di aplikasi kami yang berbasis website itu di sijuara.go.id sijuara.jabarprov.go.id. Maka Akang Teteh silakan maksud membuat akun, itu bisa tersedia informasi lowongan kerja yang sangat banyak sekali, baik dari informasi lowongan kerja dalam dan luar negeri itu kami tersedia. Dan luar negeri juga ada. Masya Allah. Jadi maka silakan diakses membuat akun. Silakan maka dicari atau bisa langsung datang ke informasi ke Disnaker Provinsi Jawa Barat. Kami juga punya layanan terkait dengan satu pintu yaitu namanya New Grey layanan informasi ketenagakerjaan. Disitulah semua layanan ketenagakerjaan bisa kita layani di situ. New Greek Pak ya. New Greek ada ruangan terus siap. Nah, itu mungkin akan Teteh. Nah, Akang Teteh nih yang baru lulus nih dari perkuliahannya dan juga mungkin masih mencari pekerjaan dari job seeker ini juga dari teman-teman semua yang mencari pekerjaan. Ini saatnya nih ngebuka aplikasi si Juara ini Pak ya. Dan juga mungkin juga kalau misalnya datang ke sana juga nanti ada New Greek tadi Pak ya. Siap. Wah, Bapak hatur nuhun. Ini informasinya sangat informatif sekali Pak karena saya sendiri juga baru tahu ternyata nih saudara-saudara di rumah kalau misalnya ya kerjaan nggak? Oh ini. Buka aja si Juara. Buka si Juara atau ke sana karena mungkin itu udah ada ya Pak ya untuk lowongannya seperti apa, pelatihan dan sebagainya. Bahkan juga ada lowongan dari luar negeri. Siap.
Aplaus sih Pak, Alhamdulillah. hebat nih. Terima kasih banyak. Bapak atur nuhun nih untuk Pak Dian setelah datang nih ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sudah menginformasikan tentang si aplikasi yang hebat ini si Juara, dan juga Pak jangan kapok kalau ada yang terbaru kita podcast Siap, lagi aja insya Pak Allah. gitu ya. Ya, siap, karena kita tugasnya pelayanan kepada masyarakat ya. Betul sekali. Bisa Nah, Pak, diinformasikan. nah, Kang Teteh, itulah kedatangan dari Disnaker Trans, yaitu Pak Dian juga yang menginformasikan tentang aplikasi si Juara ini yang mungkin sangat bermanfaat bagi Akang Teteh semua di Jawa Barat karena menjadi prioritas untuk Akang Teteh yang mencari kerja di Jawa Barat. Cukup Pak, segitu ya Siap. Pak. Terima kasih. Cukup sekian nih Akang Teteh, saksikan Ajib berikutnya. Tapi jangan lupa juga untuk like, subscribe, komen, dan follow sosial media dari BKD Provinsi Jawa Barat. Nah, sampai ketemu lagi di informasi menarik lainnya hanya di Ajib Podcast. ASN Jabar, ikut bicara. Mantap. Dadah. Terus Pak.